Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan membahas tentang wawasan Wiyata Mandala. Biasanya materi ini merupakan materi MPLS atau materi LDK OSIS. Oke, apa sih wawasan Wiyata Mandala itu? Mari kita bahas bersama. Sebelum kita bahas, kita harus tahu dulu cakupan materi dalam video ini. Dalam video ini kita akan belajar tentang arti dan makna wawasan Wiyata Mandala, unsur-unsur, fungsi dan penggunaan wawasan Wiyata Mandala di sekolah. Yang pertama, arti dan makna wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, arti kata wawasan. Wawasan adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat, suatu pengertian, suatu hal gitu. Wiyata. Wiyata adalah pendidikan. Mandala. Mandala adalah tempat atau lingkungan. Sehingga dari makna kata per kata tersebut dapat kita simpulkan wawasan Wiyata Mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan atau tempat menuntut pendidikan. Oke, jadi wawasan Wiyata itu cara pandang kita untuk melihat sekolah itu sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi sekolah itu untuk menuntut ilmu, bukan untuk yang lain gitu. Yang kedua, unsur-unsur wawasan Wiyata Mandala. Unsur yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Sekolah itu berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Hubungan yang serasi. Yang keempat, warga negara di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru, karyawan, dan kepala sekolah. Sekolah harus bertumbuh pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Jadi kalau sekolahnya itu di pesisir pantai, ya materi pendidikannya ya dikaitkan dengan lingkungan di sekitarnya, dengan nelayan, dengan ikan, dengan laut begitu. Kalau di lingkungan pegunungan, yang dikaitkan dengan perkebunan, pegunungan, lingkungan, dan lain sebagainya. Jadi sekolah dan masyarakat itu harus serasi. Yang ketiga, sekolah dan fungsinya. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan PBM, proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan, serta mengembangkan. Nah, selain sebagai tempat proses belajar mengajar, sekolah itu juga harus menanamkan berbagai nilai, ilmu, teknologi, serta keterampilan. Sehingga bisa mengembangkan yang pertama ilmu pengetahuan dan teknologi, kemudian pandangan hidup atau kepribadian,
Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan berkarya. Jadi tugas sekolah itu nggak cuma untuk proses belajar mengajar, tapi harus mengembangkan ilmu pengetahuan, kepribadian, hubungan antara manusia atau manusia dengan Tuhan, dan kemampuan untuk berkarya. Penggunaan sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang diperuntukkan sebagai tempat proses kegiatan belajar mengajar tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Nggak boleh berjualan diecast, mainan, nggak boleh. Nggak boleh berjualan skincare, nggak boleh di sekolah. Harus berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah tidak boleh dijadikan syuting film atau sinetron tanpa seizin pemerintah. Jadi sekolah itu nggak boleh tiba-tiba ada uang kaget atau bedah rumah datang ke sekolah, nggak boleh. Harus ada izin pemerintah. Yang ketiga, sekolah adalah tempat bebas asap rokok bagi semua pihak, no smoking di lingkungan sekolah. Yang keempat, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan itu nggak boleh. Jadi kalau ada rapat PKI, rapat HTI, tidak diperbolehkan di sekolah karena itu bisa memecah belah bangsa. Yang kelima, penyebaran aliran sesat, penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Jadi tidak boleh ya sekolah dijadikan tempat dakwah agama yang tidak diakui, gitu nggak boleh. Sekolah juga tidak diperbolehkan sebagai tempat kampanye. Nggak boleh ya pemilihan lurah, pemilihan kepala desa, terus kampanyenya di sekolah, itu nggak boleh. Sekian video kali ini. Jika ada yang ditanyakan, bisa ketik komentar di bawah. Link PPT ini ada di kolom deskripsi. Sekian dari saya, terima kasih. Bye-bye.